Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 12 ya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai jarak dari titik ke garis ya, sambungan contoh ketiga. Oke. Silahkan anak Bapak mempersiapkan alat tulis berupa pena dan buku matematikanya ya. Oke, silahkan diperhatikan contohnya. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik F ke garis HB. Oke. Titik F ke garis HB. Kita jawab seperti biasa, kita gambar dulu kubusnya ya. Dengan rusuk 6 cm ya. 6 cm. Nah, itu jarak dari titik F ke garis HB itu, garis HB ya. Jadi kalau kita tarik ya garis yang tegak lurus. Nah, itu ke tengah, hampir di tengah ya, tapi bukan di tengah. Ya, ini yang ditanya. Itu FI. Itu proyeksinya. Jadi kalau kita buat segitiga, itu segitiga FHB. Nah, itu ya. Kita keluarkan dia, itu dia segitiga FAB, FHB ya, proyeksinya FI ya, itu tegak lurus ya, proyeksinya adalah FI ya. Jadi proyeksi titik F ke HB adalah FI. Ini proyeksinya ya, yang ditanya itu nih. Tahu di sini dia. Nah, itu. Kemudian mencari FE itu harus cari FB-nya. FB-nya itu berapa? FB itu adalah rusuk, ya kan? Nah, rusuknya itu 6 cm. Kemudian HF itu adalah diagonal bidang tuh yang di atas itu ya, diagonal bidang S akar 2. Jadi S akar 2 kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 2 ya. Kemudian HB itu adalah diagonal ruang kubus yang panjangnya S akar 3. Jadi kalau 6 rusuknya berarti 6 akar 3 cm. Sudah diketahui itu, baru kita cari FI ya, berapa jarak FI itu ya. Nah, untuk menentukan jarak FI adalah dengan menggunakan rumus luas segitiga. Segitiga mana? Luas segitiga FHB dan luas segitiga FHB ya. Nanti kita lihat di sebelahnya, tak muat ya. Oke, kita pindah segitiganya ini. Cari FI-nya. Oke. Nah, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alas kali tinggi. Kalau ini alasnya HB. Alasnya HB, tingginya FI ya. Nah, bisa juga kalau diputar ya. Nah, putar sedikit gitu, jadi FB-nya di bawah. Nah, FB-nya jadi alas, HF-nya jadi tinggi ya. Ini alas, ini jadi tinggi. Kalau tadi ini alas, ini tinggi. Sama kan? Oke. Nah, kalau ini kan FB. FB-nya alas, HF-nya tinggi. Masukkan nilainya. HB-nya adalah 6 akar 3. HB-nya 6 akar 3. FI-nya, ini yang ditanya FI kan. Kemudian FB 6. HF 6 akar 2 ini. Oke, lanjut.
Nah, coret setengahnya ya. Terus kiri terus kanan, habis sama-sama habis, dibagi setengah bagi setengah 1. 6-nya juga bisa dicoret sama, jadi tinggallah akar 3 kali V kali FI ya, sama dengan 6 akar 2. Oke, dibagi dibalik ya. Jadi akar 3-nya pindah ke sini atau dibagi, hilang, pindah ke sini dia atau dibagi. Kemudian karena bentuk akar dirasionalkan ya, disederhanakan, dirasionalkan. Jadi dikali dengan ini, dikali dengan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. Nah, itu bunyi orang nangkap koyo ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 6-nya tetap kan. Kemudian akar 2 kali akar 6, akar 3, jadilah dia akar 6. Sedangkan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi ya. Nah, 6 bagi 3 nih, 6 per 3, yang ini ambil. 6 bagi 3 kan sama dengan 2. Jadi 2 akar 6. Maksudnya 2 akar. Jadi jarak titik F ke garis HB adalah 2 akar 6 cm. Ya, 2 akar 6 cm. Oke, silahkan anak-anak coba ya. Kerjakan latihannya pelan-pelan ya. Oke, seperti contoh. Kalau tadi rusuknya 6, ini rusuknya Pak ganti 9. Silahkan dikerjakan ya. Kerjakan semampunya ya. Kalau bisa contohnya dicatat juga ya. Kemudian dikirimkan ke Edmodo ya, Edmodo atau WA. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Silahkan kalian coba ya, dikerjakan. Ayo. Ya, kita lanjutkan kembali dimensi 3-nya mengenai jarak. Kemarin kita sudah belajar jarak titik ke titik, kemudian titik ke garis. Nah, yang terakhir adalah titik ke bidang. Titik ke titik sudah, titik ke garis sudah. Hari ini kita belajar titik ke bidang. Ya. Sebelum kita mengerjakan contoh memperhatikan contoh soal, kita harus tahu dulu proyeksi ya. Proyeksi dari titik ke bidang. Nah, jarak suatu titik ke bidang adalah panjang atau jarak garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap perwakilan pada bidang tersebut. Oke. Nah, proyeksinya kita harus tahu dulu proyeksinya ya. Jadi proyeksi jarak titik ke bidang itu bisa ketemu di ujung atau sudut bidang, bisa pada rusuk bidang, bisa di tengah-tengah bidang, ataupun tidak di tengah-tengah bidang. Ya, nanti kalian akan lihat. Dan bidang itu bisa berupa segi 4 persegi ya, atau persegi panjang, bisa berupa segitiga dan sebagainya ya. Nah, ini pertama kalau ada titik T dan segi 4 ABCD ya bidangnya. Jadi jarak titik T ke ABCD itu ya, itu ditarik garis yang tegak lurus ya terhadap bidang tersebut. Nah, ini proyeksinya TA. Jadi jarak titik T ke ABCD
itu diproyeksikan oleh TA yang letaknya di ujung titik sudut bidang, ya. Jadi ya bisa di sini di D, di sudut D, bisa di sudut C, bisa di sudut B, ya. Bisa di B, tidak mesti di A, ya. Bisa di B, bisa di C, bisa, tapi dia di titik sudut. Oke. Nah, yang kedua, titik terhadap bidang. Nah, kalau ditarik proyeksinya, nah dia akan kena di rusuk bidang, ya, atau ruas bidang DC gitu, ya. Jadi dia proyeksinya TI. Kalau tadi TA, ini proyeksinya jaraknya yang mewakili adalah TI. Nah, TI itu terletak pada rusuk bidang ini. Nah, ini rusuk, ya. Itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya kemungkinan selanjutnya T, kedudukan T itu jaraknya terhadap bidang ABCD bisa di tengah-tengah bidang, dia tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, ini diproyeksikan oleh TI. Jadi proyeksi jarak T ke bidang ABCD itu adalah garis TII itu terletak di tengah-tengah bidang, ya, bidang ABCD. Nah, oke, selanjutnya, nah kalau tidak di tengah bisa juga di samping, ya. Di samping dia tidak di tengah, tapi dia masih terletak pada bidang ABCD, ya. Jadi tidak di tengah-tengah, tapi letak pada bidang. Nah, kalau ini kan segi 4. Nah, kalau segitiga misalnya seperti ini. Nah, dia gitu, ya. Terletak tidak di tengah-tengah, ya, tetapi terletak pada bidang ABC T itu. Kalau yang ini, ya. Yang ini segitiga. Ini segi 4. Ya, tidak mesti segi 4, segitiga bisa, ya. Oke. Kalau sudah bisa dipahami yang itu, kita lanjutkan contoh soal supaya lebih mendalam, ya. Jadi kan ini nanti dia akan tegak lurus, ya, atau membentuk siku-siku terhadap bidang. Kita masuki contoh, ya, sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak dari A titik E ke bidang ABCD, kemudian titik EA ke bidang BCGF, kemudian titik A ke bidang EFH, kemudian titik P ke bidang DCG, di mana P itu di tengah-tengah FB ini, ya, di tengah-tengah FB, bukan B, di tengah FB, ya. Kemudian yang E titik A ke bidang DBFH. Oke, kita jawab yang pertama, ya. Gambarkan dulu kubusnya dengan rusuk 6 cm, ya. Jadi yang pertama adalah proyeksi titik E ini ke bidang ABCD. E mana ini? E, ya, ke bidang ABCD, bidang ABCD yang bawah. Berarti jaraknya adalah EA itu, yang kuning itu, ya. EA itu kan rusuk, berarti dia 6 cm. Itu jaraknya 6 cm. Jarak dari E ke ABCD itu adalah 6 cm. Dia tegak lurus, ya. E terhadap bidang ABCD kalau ditarik garisnya EA itu, ya. Oke, yang B selanjutnya adalah proyeksi titik A ke bidang BCGF. Nah, adalah AB. Titik A mana? Ini. Kemudian bidang BCGF ini, BCGF itu bidangnya. Jadi jarak yang mewakili ada ini. Itu, ya. Bisa dilihat. Nah, itu garisnya itu yang AB. Nah, ini juga rusuk. Berarti jaraknya adalah 6 cm. Oke, itu, ya, yang B. Sudah bisa. Kita lanjutkan. Yang C. Oke.
A ini proyeksi titik A ke F, E, F, H. Mana F, H? A ini ya, yang di atas. A ke F, E, F, H. E, F, H. A ke E, F, H. Itu garisnya. Ini. A terhadap bidang E, F, H. Jadi jaraknya ini yang tegak lurus. Berapa jaraknya ini? Ya 6. Juga rusuk tinggi kubus juga rusuk ya, mudah tuh. Oke. Kita lanjutkan ini. Ya. Yang ke D ya. Nah, sekarang proyeksi titik P ke bidang DCG. Ya, titik P itu di tengah-tengah, P-nya di tengah-tengah FB. P-nya tak nampak. Itu P-nya ya. P-nya di tengah-tengah FB. Jadi kalau ditarik garis ke bidang DCG ya. Kalau ditarik garis bidang DCG, dia tadi. Oke, kita lanjutkan lagi yang D ya. Proyeksi titik P ke bidang DCG. P itu di tengah-tengah FB ya. Di sini P itu tengah-tengah FB, ini P-nya di sini. Nah, ini nanti akan ditarik garis yang tegak lurus terhadap DCG. Mana DCG ini? DCG. Ini tarik garis yang gitu ya. Yang tegak lurus terhadap DCG. Nah, jadi kan nanti jaraknya P ke bidang DCG itu proyeksinya adalah PQ kan, mewakili kan, tegak lurus. Nah, itu tegak lurus terhadap bidang DCG. Nah, berapa jarak PQ itu? Jarak PQ itu 6 cm karena dia sama dengan ini kan sama dengan rusuk panjang. Ini kan sama nih dengan rusuk. Panjangnya sama dengan rusuk. Ini panjangnya sama dengan rusuk 6 cm. Oke. Terakhir yang E. Ini ya. Proyeksi titik A ke bidang DBFH. A ke bidang DB ini DBFH ini ya. Jadi nanti tarik garis yang ini tegak lurus terhadap DBFH. Jadi kenanya di rusuk bidang ya, atau bagian pinggirnya. Ini ya. Oke. Ya. A ke DBFH itu jaraknya tegak lurus ya. Jadi kalau kita kasih I ini namanya ya, jadi AI dia. AI proyeksinya itu tegak lurus. AI itu tegak lurus terhadap bidang AB, bidang DBFH. Berapa panjang AI itu? Panjang AI itu adalah setengah dari AC. Dimana kita tahu bahwa AC itu adalah diagonal bidang. AC itu diagonal bidang S akar 2. S akar 2 kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 2 itu AC. Berarti AI-nya adalah setengah dari AC. Nah, setengah dari AC adalah setengah dikali 6 akar 2. Setengah itu berarti 6 kali 1 6 nih ya. Jadi 6/2 akarnya tetap akar 2. Jadi 6 bagi 2 3. Jadi 3 akar 2 ini ya jawabannya untuk yang E. Oke, itu ya contohnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba kerjakan latihannya ya. Oke.
Ya, kalau tadi 6 cm, ini latihannya 8 cm, tinggal diubah. Pertanyaannya mirip ya, cuman yang beda adalah yang B Pak ubah ya. Ini cari yang B ini, dicari gambarnya agak beda sedikit proyeksinya, lihat saja ya seperti contoh tadi, disesuaikan ya. Oke, mudah-mudahan bisa, silahkan dicoba. Never ready ya, jangan menyerah, jangan pantang menyerah, ayo coba kerjakan semampunya. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Silahkan dicoba, dan kalau sudah kirimkan ke WA atau Edmodo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.